Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Coba dilihat temannya di sampingnya. Apa, Kek? Alhamdulillah, masuk semua, Bu. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum kita belajar, tak baiknya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ya, sebelum kita bernyanyi, coba berdiri semua. Oke. Sudah? Ya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya nih, materi pelajaran yang kemarin, siapa yang ingat? Kemarin belajar tentang apa kita? Ada apa? Logam dan benda terbuat dari kaca. Oke, pintar. Ibu mau tanya, contoh benda yang terbuat dari logam. Oke? Naya? Koin. Betul? Oke, benar. Coba Gian? Sendok contohnya. Sekarang benda yang terbuat dari kaca. Apa, Kek? Jendela kata Keisha. Betul tidak? Betul. Apa, Amanda? Cermin. Betul, cermin terbuat dari kaca? Adapun tujuan pembelajarannya kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat menentukan perbedaan dari wujud benda. Yang ketiga, yaitu dapat mengidentifikasi benda berdasarkan wujudnya. Lalu yang keempat adalah memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan alat ukur panjang. Ya, dari kilometer ke meter ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya adalah kalian dapat memodifikasi gerak apa? Ini punya apa, Ibu? Isinya apa? Air. Ini Ibu beli di kantin sekolah di warung Abang Iwan. Oke? Ini benda apa di dalamnya? Airnya Ibu akan tuang. Ibu punya apa ini? Ibu punya apa? Ibu punya gelas. Kalau seandainya air yang di dalam botol Ibu tuang ke gelas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang di dalam botol kenapa? Berkurang karena airnya berpindah ke dalam gelas. Nih, kalau seandainya yang di dalam gelas Ibu tuang lagi ke botol, gimana? Lagi kan? Berarti apa tuh? Berarti apa? Benda tadi itu apa? Apa, Keisha? Apa, Keisha? Kalau benda yang ditempatkan ke itu apa? Bentuk apa? Sesuai tempatnya. Sekarang coba Alben, tolong dibacain di depan. Ke depan Alben, membaca. Yang keras suaranya, yang lantang. Bacanya Alben. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas buku dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud
Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Oke, kasih tepuk tangan. Sudah diperhatikan? Sudah jelas? Oke, sekarang siapa yang mau bertanya dari hasil video tadi? Benda padat, siapa yang mau jawab? Apa, Tori? Benda padat itu berat asal dipindahkan ke satu tempat berubah bentuk. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, betul. Tadi apa kata Tori? Jadi kalau benda padat itu apa tadi? Dia tidak berubah bentuk. Kalau ditempatkan di mana saja. Pintar, hebat nih. Buat Torik nih, Ibu kasih hadiah. Kasih tepuk tangan buat Torik. Oke. Ayo, apa? Apa itu benda cair? Benda cair, siapa yang mau jawab benda cair? Apa, Kim? Seperti air. Oke, apa? Apa lagi? Hah? Apa? Bentuknya tetap sama, tetap berubah saya. Masih tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Oke, Ibu kasih hadiah buat yang berani nanya sama yang berani jawab. Hebat. Kasih tepuk tangan untuk Alda. Oke, tangan untuk Keisha. Oke, di sini sudah ada kelompok apa? Jupiter, Venus, Bumi, Saturnus, dan di sini Ibu ada LKPD. Coba kalian perhatikan yang ada di ruangan kelas kita. Terdapat benda apa saja? Oke, silakan dikerjakan. Dilihat yang ada di depan kalian. Ya. Di situ baca tugasnya. Coba baca tugasnya. Hah? Oh iya. Oke. Oke. Ini Ibu punya balon. Nah, setiap kelompok itu dapat didapat balonnya satu. Benda, pokoknya benda yang ada di kelas. Baik benda padat, benda cair, ataupun benda gas yang ada di dalam kelas kita. Oke, kerjakan. Balon itu ada apa? Kamu tadi balon kan terus kamu dulu. Ini kamu ada apa di dalam? Ada? Berarti bukan balon yang benar jelas tapi apa? Yang ada di dalam udara. Berarti udara berarti ada di dalam balon. Untuk kelompok yang lain, nanti tolong perhatikan kelompok akan membacakan hasil tugas kelompoknya. Nanti kalian beri masukan. Kalau sekiranya berbeda dengan pendapat kalian, nanti tolong dikemukakan ya dan diperhatikan. Oke, silakan kelompok. Benda padat, lemari, kursi, meja, tas. Benda cair, air minum, tinta pulpen, tip X, isi skuter. Benda gas, hidrogen, dalam dari benda padat, cair, dan gas. Benda yang dipindahkan ke suatu tempat hingga berubah bentuk. Suatu benda yang dipindahkan ke suatu tempat akan berubah sesuai dengan warnanya. Benda yang tidak terlihat tapi apa? Oke. Ada yang bertanya? Tidak. Sudah sesuai? Sudah ya? Oke. Oke, baik. Setelah tadi kita mengamati, terus kita berdiskusi, lalu kalian menampilkan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang siapa
Siapa yang berani maju ke depan untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, siapa yang berani? Oke, silakan Afan maju ke depan. Simpulkan. Dan Afan. Contoh benda cair, tinta pulpen, air minum, X, dan isi dalam spidol. Oke, yang benda padatnya? Ada tas, buku, dan pensil. Oke, benda gasnya contohnya? Isi dalam balon, darah. Oke, kasih tepuk tangan untuk apa? Setelah kita tadi belajar mengenai wujud benda, kita bisa mengetahui apa? Kalau benda itu terbagi, wujud benda terbagi menjadi tiga. Ada benda apa aja? Ada cair, gas. Kalau benda padat itu apa coba? Benda padat yaitu benda yang dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, maka bentuknya akan tetap atau tidak berubah. Kalau benda cair itu suatu benda kalau dipindahkan ke satu tempat ke tempat lain, kalau benda cair itu bentuknya berubah menyerupai tempat yang ditempatinya atau wadah yang ditempatinya. Oke, yang tadi contohnya itu tuang air dari botol ke dalam gelas, maka dari itu airnya menyerupai gelas. Nah, kalau benda gas itu apa? Benda yang tidak terlihat, tapi dia memiliki volume, menempati suatu ruang. Belajar tentang apa? Benda. Nah, tadi kita udah menyaksikan video. Tadi kalian sudah mempraktekkan apa namanya? Bentuk wujud benda gas. Sudah hidup apa tadi? Balon. Sudah mengetahui benda cair, benda gas, benda padat. Nah, sekarang kita belajar mengenai satuan panjang dan gerak kuat beserta gerak lemah. Sekarang biar lebih jelas, kalian simak video berikut. Bersama-sama penjelasannya ya. 267 meter itu dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan, yaitu 2 km ditambah 267 meter. Nah, satuan apa yang digunakan dari video tadi? Satuan apa? Apa? Kilometer dan meter. Oke. Nih, sekarang ibu ini punya apa? Tangga. Ini tangga apa namanya? Satuan panjang. Nah, Tiga naik satu tambah lima bisa
jalan ke sekolah itu 2 km 150 meter. Jadi kilometernya dulu diubah menggunakan meter. Dia turunnya berapa? Dia turunnya berapa? 1, 2, 3. Berarti berapa? Berapa? 1000. Berhubung ini 2 kilo, berarti di sini 2000. Ini satuannya sudah betul ya, sudah sesuai satuan meter. Berarti jawabannya 2150 meter. Oke, kasih tepuk tangan buat Ayah. Oke. Siapa yang masih belum paham sayang? Yang masih belum paham? Dari tadi kita nonton video, dari tadi yang kita sudah mengerjakan. Ayo, siapa yang udah paham? Sudah ngerti? Sudah? Benar? Oke, kalau sudah ngerti, jadi apa tuh? Tadi satuan kilometer ke meter, dia itu turunnya berapa? 3. Berarti 10 dikali 10 dikali 10. Sudah yang tadi jadi kerjakan ya. Siap kan kalau itu sudah? Oke. Nanti kalau kurang paham boleh ditanyakan ke ibu guru. Kali keempat ya, Li. Sekarang Nadine, lihat rumah Udin ke pasar. Berapa di situ? 40 kilometer. Nah, satuannya nggak ada ya, yang di belakangnya nggak ada ya. Berarti berapa? 10 kilometer diubah menjadi meter berapa? 10.000. Oke, betul. Hebat semua. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang RKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan. Ayo. Sekarang kita lanjut. Kita akan belajar mengenai apa? Tadi yang gerak gerak kuat dan lemah. Oke, sekarang kita perhatikan video berikut. Oke, perhatikan. Pelajari tentang gerak kuat dan lemah pada gerakan. Yang pertama, kita akan mengenal tentang gerak kuat. Beberapa contoh dari gerak lemah dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya lagi. Nah, karena kita di sini hanya membahas mengenai gerak kuat dan gerak lemah kaki. Tadi kalau sekalian menyimak yang tadi video tadi, gerak kuat itu apa? Kakak Diba, apa Diba? Sepenuh tenaga. Oh, betul. Kasih tepuk tangan. Buat Diba. Benar ya? Kalau gerak kuat itu apa tadi? Kata Diba? Dilakukan secara Nah, gerakan yang dilakukan dengan sekuat tenaga. Kalau gerak lemah, acungkan tangan. Apa Ali? Apa Ali? Apa Ali? dilakukan dengan lemah. Hah? Gerakan yang dilakukan dengan lemah. Yang dilakukan dengan lemah? Iya, betul. Jadi kalau gerakan lemah itu gerakan yang dilakukan dengan tidak menggunakan tenaga yang kuat. Nah, sekarang kita itu akan belajar mengenai gerak kuat dan gerak lemah kaki. Nah, sekarang Ibu mau contohin dulu. Sebelum kita menggunakan lagu, Ibu mau kasih contoh dulu nih. Perhatikan kaki Ibu. Kalau gerak kuat itu seperti ini. Misalkan kakinya. Nanti Ibu praktekkan, Ibu contohkan dulu ya. Gerak kuat.
Nggak apa-apa kan ya, karena dia menggunakan gerakan apa? Yang ringan. Oke, coba. Sekarang kita berdiri semua. Itu kita lakukan. Gerak kuat. Itu yang menantang kaki kan? Gerak kuat. Oke, gerak lemah. Kaki kirinya yang ke depan, lalu balik lagi ke belakang. Oke. Sudah siap kita pakai lagi. Oke. Dari setiap kelompok itu akan menampilkan hasil gerak dan kuatnya masing-masing. Tugasnya kelompok lain, kalian amati gerakan kuat dan gerakan lemah. Apakah sesuai ataukah tidak, nanti kalian berikan masukan. Siapa yang mau tampil ke depan? Oke. Oke, kasih tepuk tangan. Siapa yang memberi komentar? Ibu. Hebat. Apa Reja? Oke. Hah? Orang tua. Kita akan mengerjakan lembar evaluasi, tapi dari pelajaran pertama kita belajar apa? Tadi yang pertama satuan panjang. Satuan panjang apa? Kilometer dan meter. Yang kedua tadi kita belajar apa? Gerak lemah dan gerak kuat. Oke. Kalian senang nggak tadi untuk belajar hari ini? Kalian senang nggak? Senang. Untuk materi hari ini sudah selesai ya. Nah, untuk materi buat besok kita akan belajar mengenai masak. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Apa? Silakan.